menganggap anak itu dikeroyok, dianiaya dan lain-lain. Beberapa kejadian yang akhir-akhir ini viral, kita bisa lihat di TV maupun di HP berita-berita itu, dan itu sangat mengerikan sekali karena bullying ini terjadi sampai bahkan mulai SD, SMP, bahkan SMA. Jadi ini terakhir yang diperintahkan, kita disuruh masuk di sekolahan-sekolahan untuk memberikan satu edukasi bagaimana akibat dari bullying seperti itu yang berakibat sampai ke perkara pidana. Dan ini nanti kasihan anak, dan kadang-kadang orang tua juga nggak tahu anak ini nantinya sekolah biasa aja di sekolahan, ternyata terlibat bully bahkan sampai mengeroyok menjurus ke satu tidak pidana. Jadi nanti diharapkan nanti di lingkungan kita juga selalu memberikan satu edukasi ke keluarga, khususnya anak cucu maupun tetangga, untuk fokus belajar saja di sekolahan, jangan terlibat atau terpengaruh dengan bullying. Biasanya ada yang kontak fisik, misalnya langsung nendang, mukul, ya. Ada yang langsung yang verbal, non-verbal, mungkin dengan cara mengejek-ejek, ya. Karena itu faktornya juga masalah agama, ekonomi, juga masalah sosial lainnya, bisa sampai, atau mungkin memang istilahnya jati diri. Kemudian si anak ini sudah mulai melakukan satu ejekan yang kemudian bahkan ada satu kasus itu gara-gara sampai mengejek dia sampai nggak bisa tidur. Tadi beda orang, beda juga, dia sangat terpukul sekali, sangat seperti terhina sekali, bahkan sampai menganiaya, bahkan sampai luka parah, ada juga yang sampai kemudian meninggal. Nah, itu yang sangat miris sekali. Mari kita bersama-sama bersinergi untuk memberikan satu edukasi, informasi-informasi di lingkungan kita tinggal untuk anak-anak kita. Harus ada satu komunikasi mungkin yang sangat baik di dalam lingkup keluarga itu, antara khususnya orang tua kepada anak. Kita pantau perkembangan anak di sekolah itu gimana, nggak bisa dilepas gitu saja. Mungkin ada satu komunikasi sekarang mudahnya nanti komunikasi itu dengan guru, bagaimana perkembangan anak ini di sekolahan, apa suka bolos, apa suka misalnya ngelompok ke yang cenderung nakal-nakal, atau memang bisa fokus belajar. Nah, nanti bisa selalu didampingi, dipantau. Tapi kalau sekarang itu mau dilepas gitu saja, juga begitu bahayanya. Itu karena mungkin juga faktor ini juga gadget itu, anak-anak itu bisa melihat, dan anak usia perkembangan itu mungkin asik untuk cenderung meniru. Rasa ingin tahunya besar, rasa penasarannya itu tinggi untuk terhadap sesuatu yang lagi ngetren. Wah, ini bisa mukulin temannya, ngeri kita pernah buka di YouTube itu. Jadi wah, ini kok kayaknya dia sangat menikmati itu, bisa mukulin teman-temannya sampai terguling-guling sampai itu seperti nggak tahu maksud tujuannya bagaimana, tapi seperti ada rasa puas tersendiri gitu. Makanya itu sebetulnya sudah termasuk kesehatan jiwa juga. Itu masalah kesehatan jiwa. Jadi upaya-upaya terkait masalah kesehatan itu juga termasuk ke jiwa juga. Nanti bagaimana kalau sudah parah dia itu, bahkan ini merembet ke sampai bahaya gadget ini. Anak ini kalau sudah main game terus itu bisa-bisa dia seperti orang nanti stres juga, bisa ke arah ke ODGJ juga itu nanti ya. Jadi itu yang nanti sebetulnya itu mulai terjadi di dalam lingkungan kita, cuma kita ini kurang begitu memahami ada indikasi seperti itu. Yang jelas nanti selalu dipantau beberapa kita, jangan sampai nanti sudah mau mojok-mojok sendiri, ketawa-ketawa sendiri, pegang gadget, pelajaran terabaikan, tapi dia masih merasa benar terus. Orang tua kalah itu, karena dia lebih pintar untuk mengoperasikan gadget ini, untuk HP Android ini gitu. Jadi orang tua tahunya fokus cari nafkah, gitu, banting tulang peras keringat,
buat anak sekolah, nanti anak sekolah yang muncul begitu saja itu nanti malah justru menjadi satu masalah di dalam keluarga. Jadi kasihan orang tua itu nanti menangis kalau sudah yang terlibat satu tindak pidana. Nah, itu kemudian sekarang juga himbauan ini terkait masalah kebakaran. Jadi kanan kiri kita mungkin yang masih bakar-bakar sampah nanti bisa dieleki karena itu juga masuk di dalam diatur juga di Perda, nggak salah. Jadi mending sampah itu nanti dikumpulin seperti Ibu Neti ya, lingkungan itu luar biasa, nanti diolah sampah itu nanti menjadi satu pupuk organik. Dan ini tadi disampaikan oleh Bu Kapolres, nanti semua Babin Kamtibmas itu